Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur karena dengan nikmat dan karunia-Nya jualah kita kembali berhadir untuk mengkaji, mendalami kitab para ulama dan kitab-kitab yang semoga kitab tersebut atau pelajaran tersebut dapat berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para orang-orang yang telah berjalan di atas jalannya beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, adakhalanallahul jannah jami'an. Kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita akan membacakan bab yang baru, yaitu bab al-muraqabah. Babul muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Al-muraqabah yaitu dari asal katanya adalah raqabah, artinya mengawasi. Misalkan contohnya adalah raqabtu syai'an, saya mengawasi sesuatu, atau raqabtu auladi fil bait, saya mengawasi anak-anakku di rumah. Jadi raqabah itu adalah mengawasi. Tapi al-muraqabah di sini adalah masdar dari raqabah yang artinya adalah pengawasan. Maksud pengawasan di sini adalah pengawasan oleh Allah Azza wa Jalla kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Taib, di sini mu'alif membawakan bab yang kelima adalah bab pengawasan, yaitu pengawasan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian mu'alif membawakan ayat qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang artinya adalah yang dia melihatmu ketika kamu berdiri, dan juga dia melihatmu ketika kamu dalam waktu sujud. Di sini mu'alif telah membawakan bab al-muraqabah yang telah selesai kita kemarin di bab as-sidq, yaitu kejujuran. Mu'alif menyudahkan dengan setelahnya adalah bab pengawasan Allah Azza wa Jalla. Jadi pengawasan di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, di sini ada dua sisi. Yang pertama adalah maksudnya adalah kita melihat seakan-akan Allah itu di depan kita. Maksudnya adalah kita beribadah seakan-akan Allah itu di hadapan kita, atau maksudnya adalah kita diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maksud yang pertama. Jadi apabila kita berbuat suatu pekerjaan, suatu ibadah, kita berbuat suatu perkataan, zikir dan yang lain-lainnya, kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini maksud dari yang muraqabah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya Allah mengawasi kita semua. Artinya di sini kita adalah yang diawasi Allah Azza wa Jalla. Sama, maksudnya kedua-duanya sama, yaitu pengawasan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi setiap hal, setiap segala apapun. Allah Maha mengawasi, baik itu perbuatan, baik itu tingkah laku, baik itu yang ada di dalam hati ataupun yang di luar hati. Jadi apabila seseorang merasa akan dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah meminimalisir, menyedikitkan seseorang tersebut akan berbuat dosa. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Bayangkan apabila kita diawasi atau diperhatikan oleh ibu kita, oleh ayah kita, atau oleh pimpinan kita, atau oleh ketua kita, pasti kita akan sungguh-sungguh dalam beramal, dalam beribadah kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, langsung diawasi oleh Allah, maka kita benar-benar berusaha beribadah semata-mata
ingin supaya hasil kita itu sempurna. Maka dari itu orang yang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, otomatis dia akan merasa bahwasanya hidupnya itu selalu dilihat. Jadi apabila dia melakukan suatu hal yang maksiat, dia langsung bertobat, astagfirullah. Apalagi ditambah dengan dia mengingat kematian, itu sangat-sangat luar biasa. Merasa dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan merasa ingat kematian, maka insya Allah dosa kita akan terminimalisir. Biasa kita melakukan dosa setiap hari, itu pasti. Kenapa? Karena setiap anak keturunan Adam itu pasti bersalah. Apalagi manusia, orang biasa seperti kita. Nah, maka cara meminimalisirnya adalah yang pertama kita hadirkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengawasi kita, dan juga kita akan selalu mengingat kematian. Maka insya Allah biidznillah kita akan terhindar dari segala macam maksiat, baik itu maksiat yang kecil maupun maksiat yang besar. Kemudian di sini mu'allif membawakan bahwasanya contoh kita itu diawasi oleh Allah itu ada 3 hal. Yang pertama, Allah mengetahui perbuatan kita, Allah mengawasi perbuatan kita, sebagaimana yang telah dibawakan mu'allif, yaitu pengarang, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada Ia Zat yang Maha perkasa lagi Maha penyayang, yaitu Allah Azza wa Jalla, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu pada saat berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihatmu pada saat kamu berubah ke posisi sujud. Nah, di sini maksud berdiri adalah berdiri untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan sholat tahajud. Allah mengetahui kita dalam posisi kita berdiri, walaupun kita melakukan sholat tahajud itu di tempat yang sepi, walaupun pada teknologi zaman sekarang kita melakukan sholat tahajud misalkan di kapal selam, yang kapal selam itu milik kita pribadi, yang tidak ada satu makhluk pun yang dapat melihat kita, tetapi Allah Azza wa Jalla bisa melihat kita. Kenapa? Karena Allah bisa melihat segala perbuatan-perbuatan kita. Kemudian wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah juga melihat pada waktu kamu sujud, maksudnya sujud pada waktu qiyamul lail, yaitu sholat tahajud. Di sini disebutkan di dalam ayat ini bahwasanya berdiri dan sujud. Kenapa disebutkan berdiri dan sujud? Karena berdiri adalah amalan yang paling mulia daripada sujud dalam sisi atau dalam aspek zikirnya. Jadi kalau orang yang berdiri itu lebih mulia dari sujud. Kenapa? Karena zikirnya paling disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dalam keadaan berdiri manusia membaca Al-Quran pada saat sholat, yaitu Al-Fatihah, kemudian surah-surah yang mutawwalah yang panjang, atau yang muqassarah yang pendek, seperti yang ada di dalam juz 30. Jadi zikir-zikirnya itu adalah zikir yang masyru', yaitu Al-Quran. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Karena dari situlah Allah menyebutkan qiyam. Kemudian alasan yang kedua disebutkan sujud juga. Kenapa? Karena sujud juga posisi yang paling sempurna, paling mulia dibandingkan berdiri. Dari segi sujud itu posisinya lebih mulia karena hamba tersebut merendahkan sebenar-benar rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari situ Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk memperbanyak doa pada waktu sujud. Sebagaimana hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajid. Kata Nabi SAW, hamba yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla itu pada waktu sujud. Fa'akthiru minat doa, maka perbanyaklah untuk berdoa. Jadi pada waktu sujud tersebut adalah posisi penghambaan benar-benar seorang hamba kepada Rabb-nya sebagai seorang makhluk, sedangkan penciptanya adalah sebagai Allah, seorang pencipta, yaitu Khaliq. Maka benar-benar tunduk menghamba, benar-benar hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah yang mulianya itu ya sujud, dengan posisi penghambaannya dan juga berdiri
dari segi zikir-zikir yang disyariatkan, yaitu dengan zikir, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian seseorang diawasi oleh Allah Azza wa Jalla itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah dari segi perbuatan, seperti yang telah dibawakan oleh muallif, yaitu perbuatan kita sujud, perbuatan kita sholat, perbuatan segala macam perbuatan itu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu buruk, baik itu baik, semuanya diawasi. Tidak ada yang luput dari pengawasannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dari segi perkataan, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah berbicara dengan suatu perkataan kecuali padanya ada seorang pengawas yang lagi mencatat. Maksudnya pengawas di situ adalah malaikatnya Allah. Jadi tidaklah seseorang itu berbicara, baik itu baik ataupun buruk, semuanya pasti diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dari segi ucapan. Maka iyyaka, wajib bagimu atau hati-hati jangan sampai kalian berbicara dengan perkataan-perkataan yang fahish, yang jelek, apalagi sampai mengumpat dan yang lain-lainnya. Kenapa? Sebaik-baik orang mukmin adalah berkata yang benar, berkata yang hak, berkata yang jujur. Apabila dia tidak mampu berkata jujur, apabila dia tidak mampu berkata baik, maka dianjurkan baginya untuk berdiam, karena berdiam lebih baik daripada berbicara yang kotor. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada hari akhir, maka lebih baik baginya untuk berbicara yang baik, atau apabila tidak bisa maka berdiamlah. Kemudian pengawasan Allah yang ketiga adalah pengawasan Allah terhadap hati-hati manusia. Karena dalam hati manusia tidak ada yang mampu mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak lepas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang terbetik dalam hatinya, walaupun itu baik atau buruk. Maka perbaiki sekali lagi niat kita. Apabila kita ingin beramal, perbaiki niat kita, perbaiki hati kita. Jauhkan hati kita dalam syirik, jauhkan hati kita dalam riya. Itu adalah amalan yang sangat dihati-hatikan. Kenapa? Karena dengan syirik, amalan-amalan orang terdahulu akan gugur. Dan juga dengan riya, amalan yang dia kerjakan pada saat waktu itu sama saja tidak berguna. Haba'an manthura, tidak ada apa-apanya. Kita mengerjakan suatu amal ibadah, akan tetapi untuk dilihat manusia itu tidak ada apa-apanya. Makanya kita hadirkan di dalam diri kita, yang pertama adalah bahwasanya Allah mengawasi perbuatan kita, bahwasanya Allah itu mengawasi lisan kita, bahwasanya Allah itu mengawasi apa-apa yang terbetik dalam hati kita. Apabila semua ketiga aspek ini lengkap, maka sampailah hamba tersebut di dalam darajat ihsan, sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, mal ihsan anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ditanyakan oleh malaikat Jibril itu, apa itu ihsan? Kemudian Nabi SAW menjawab, al ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak mampu, maka sesungguhnya pastilah Allah itu melihatmu. Jadi kalimat poin yang pertama yaitu kita merasa bahwasanya Allah itu hadir di hadapan kita. Apabila ada pemimpin di depan kita, apabila ada atasan di hadapan kita yang mengawasi kita, pasti kita akan beribadah atau berbuat semaksimal mungkin. Berbeda kalau kita tidak menghadirkan atau mendatangkan
sosok pemimpin di hadapan kita, maka kita santai, berleha-leha dan semacamnya. Maka dari situ pentinglah muraqabah, apalagi muraqabatullah, pengawasannya Allah terhadap hamba-hambanya. Maka hadirkanlah dalam diri kita bahwasanya Allah itu melihat kita di hadapan kita, maka kita akan beribadah dengan semaksimal mungkin. Kemudian apabila antum atau kita semua tidak mampu, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi senantiasa hadirkanlah di dalam diri kita bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita, dan juga ingatlah kematian. Karena dengan dua aspek ini manusia akan meminimalisirkan dia tersebut dari dosa-dosa. Karena yang pertama dia ingat bahwasanya ada Rob yang sedang mengawasinya, kemudian dia ingat mati, maka dia akan segera bertobat dan segera mengevaluasi perbuatannya tersebut menjadi lebih baik dan lebih baik. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.